Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung tahun, saudara. Saya percaya bahwa tahun depan akan semakin luar biasa. Saya percaya tahun depan kita boleh beribadah secara onsite lagi, saudara. Tetapi ketika kita boleh beribadah secara online sampai hari ini, itu pun juga merupakan kasih karunia Tuhan. Mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, biarlah pikiran perasaan kita tertuju untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami dalam perjalanan di rumah, dimanapun kami berada. Kami mau beribadah ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu juga kami boleh disegarkan dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Dia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu, Amin Tuhan. memulihkan Kau pulihkan kami. hati yang baru Kau berikan Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mencintaimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah Tuhan, hanya namamu saja. Yes, we love you Lord. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yana yana namo, yana yana namo, yana namo. Yana namo, yana namo, yana namo. Bapak katakan Yes, Lord.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your, once again, Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami sepenuhnya milik Engkau, sebab Engkau baik, Ya. dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kami mau katakan Engkau sangat-sangat baik ya, Ya, Tuhan. Kami ingin memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yeah, yeah. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yes, you are good. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat GBI Kingdom of God di Surabaya, tanggal 9 Januari kita akan mulai beribadah kembali bersama-sama di tempat yang baru, di Hotel Haris, Saudara, di daerah Gubeng, tidak lagi di Mall Grand City. Untuk keterangan lebih lanjut, Saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you.
It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, He will always be, He's always be you, Jesus. 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 Oh, Jesus. Singing Jesus. Singing Jesus. 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 Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, menjadi pegangan hidup kami, menjadi dasar hidup kami. Di penghujung tahun ini, kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau Raja atas hidup kami. Engkau pemilik hidup kami, ya Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, karir kami, bisnis pelayanan kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi walaupun secara online. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing, menyertai kita, memberkati kita. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pengajaran saya tentang doa Bapa kami, ya. Kita udah belajar, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hari ini kita akan belajar pada bagian ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, saudaraku, kalau kita bilang jadilah kehendak-Mu, artinya kita ini menyerahkan kehendak kita. Kita ini mau menundukkan kehendak kita dan kita mau supaya kehendak Allah yang jadi. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa doa Bapa kami ini adalah doa di mana Tuhan ajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa inilah kebutuhan esensial kita. Ini adalah kebutuhan yang utama kita. Dan ini juga yang menjadi kehendak Allah supaya ini terjadi di dalam diri kita, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita sendiri mempercayai dan kita hidup di dalamnya. Kita mau supaya kehendak Allah jadi di dalam diri kita. Kalau kehendak Allah dengan kehendak kita berbeda, maka doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita supaya kita menaklukkan, menundukkan kehendak kita dan membiarkan kehendak Allah itu jadi. Tapi tentu saja ini adalah suatu kerinduan kita sendiri. Tuhan tidak akan memaksakan kehendaknya kalau engkau sendiri tidak menginginkan itu. Tuhan mau supaya kita sendiri berdoa dan menginginkan supaya kehendak Allah itu jadi di dalam diri kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, saudaraku.
Saudaraku, apa yang terjadi, yang ada di sorga, itu biarlah terjadi dalam kehidupan kita di bumi, saudaraku. Jadi ini adalah berbicara tentang apa yang akan kita alami di bumi, saudaraku. Nah, saudaraku, kita akan belajar lebih banyak pada hari ini. Berapa banyak di antara kita pengen berdoa minta Tuhan mengabulkan doa kita. Namun, kita sudah menyediakan begitu banyak kehendak-kehendak kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membacakan list kehendak kita kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah untuk membiarkan kehendak Tuhan. Kita tidak pernah meminta, Tuhan jadilah kehendak-Mu di dalam diriku, atas keuanganku, atas keluargaku, atas segala sesuatu, saudaraku. Tetapi kita menyediakan begitu banyak kehendak. Dan kita ingin Allah mengabulkan setiap permintaan kita, kehendak-kehendak kita, saudaraku ya. Dan kita tidak peduli tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk memahami apa yang menjadi kebenaran-kebenaran tentang kehendak Tuhan. Kita akan belajar bersama kebenaran-kebenaran yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, apakah masalah atau cobaan itu datang dari Tuhan? Apakah ini adalah hukuman dari Tuhan? Apakah Tuhan sedang mengajar kita? Saudaraku, ketika kita sedang mengalami masalah di dalam kehidupan kita berpikir bahwa ini adalah ujian daripada Tuhan. Berapa banyak kita berpikir bahwa Tuhan sedang menguji saya. Ini adalah ujian dari Tuhan. Dan kita setuju, kita sepakat bahwa ini adalah ujian daripada Tuhan. Sebagian berkata bahwa ini adalah hukuman yang aku terima dari Tuhan. Sebab aku tidak hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Aku telah melanggar kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum aku saat ini. Saudaraku, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan sedang mengajar aku melalui masalah yang sedang aku hadapi. Dan Tuhan mau aku belajar dari apa yang aku hadapi ini, saudaraku. Nah, saudaraku, ini adalah pemikiran-pemikiran yang sering terjadi pada begitu banyak anak-anak Tuhan, saudaraku. Namun saya mau ajarkan kepada kita pada hari ini. Pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru. Ini tidak benar, saudaraku. Dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam pemahaman yang salah. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam masalah-masalah ini. Tuhan tidak mau, itu bukan kehendak Tuhan, saudaraku ya. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 1, mulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Yakobus 1, ayat 13 sampai 17. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang mengalami cobaan, janganlah kita berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Firman Tuhan mengajar kita jangan kita ngomong bahwa ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dicobai dan dia tidak mencobai juga. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan dengan jelas bahwa Allah tidak mencobai kita. Berarti cobaan ini bukan dari Allah. Dan Tuhan mau supaya kita punya pemahaman yang benar. Setiap kali kita mengalami cobaan, kita mengalami masalah dalam hidup kita harus punya pemahaman yang benar bahwa ini bukan dari Allah, saudaraku. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, ini bukan dari Allah. Ketika engkau mengalami gangguan di dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, itu bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah.
saudaraku. Kalau bukan kehendak Allah, kehendak siapa? Ya kehendak lawannya Allah. Kehendaknya setan, kehendaknya iblis, saudaraku. Dan Tuhan supaya kita mengerti tentang ini bahwa Tuhan tidak mau mencobai kita, saudaraku. Pemahaman-pemahaman yang gagal, pemahaman yang salah membuat kita ini mempunyai pandangan yang keliru terhadap Tuhan. Kita keliru memikirkan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerti dulu kehendak Allah sebelum kita berdoa, sebelum kita berkata, jadilah sesuai kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian kita mempunyai pemahaman bahwa Allah pengen mencobai kita. Allah yang menimpakan masalah ini dalam kehidupanku. Allah yang memberikan semuanya ini, saudaraku. Dan kita punya pemahaman yang salah. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan kita mempunyai pemahaman pengenalan Allah yang keliru, saudaraku. Saudaraku, cobaan ini, sebagian kita berkata bahwa cobaan ini ada pada diri kita karena Tuhan sedang mengajar aku melalui masalah. Saudaraku, ini juga keliru, saudaraku. Tuhan tidak perlu mengajar kita dengan memberikan kita cobaan-cobaan yang begitu berat, saudaraku. Memberikan kepada kita keadaan yang begitu rusak. Membiarkan kita mengalami sakit penyakit yang berat. Mengalami kebangkrutan. Mengalami kutuk-kutuk, saudaraku. Tuhan gak mau, saudaraku. Kalau kita salah, maka itu membuat iblis menjadi senang. Karena iblislah yang mengacaukan, saudaraku. Saya mau ajak kita untuk merenungkan kembali, saudara boleh baca di rumah, kitab Ayub, saudaraku. Ayub ini adalah seorang yang didapati Tuhan, orang yang baik, orang yang benar, saudaraku ya. Ayub ini dikatakan dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah, saudaraku. Dan Tuhan sendiri mempromosikan Ayub. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memagari Ayub, membentengi Ayub, melindungi Ayub. Dan memberkati apapun yang dikerjakan oleh Ayub. Sehingga apapun yang dikerjakan Ayub itu selalu berhasil dan miliknya selalu bertambah-tambah, saudaraku. Itulah gambaran keadaan Ayub. Bahwa Tuhan pengen memberkati dia. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Dan semua miliknya bertambah-tambah. Dan dia dipagari. Sehingga Tuhan selalu menyertai dia. Tidak ada kuasa jahat yang bisa menyentuh dia, saudaraku. Namun satu kali, iblis datang kepada Tuhan dan meminta izin kepada Tuhan supaya mencobai Ayub. Saudaraku, dengan alasan, ya Tuhan, kau berkati dia, kau pagari dia, kau lindungi dia, apapun yang dikerjakan kau berkati terus. Ya wajar saja Ayub itu cinta kamu, wajar saja Ayub itu menyembah kamu. Coba mainnya yang fair dong, kasih aku kesempatan, biar aku boleh menjamah dia, aku boleh menjamah miliknya. Kita akan lihat, Ayub itu akan punya pemahaman yang beda lagi. Dia akan menganggap kamu gak benar. Dia akan meninggalkan kamu. Dia akan ngutukin kamu. Kira-kira begitulah gambarannya, saudaraku. Dan Tuhan memberikan akses kepada iblis untuk boleh menjamah Ayub atau miliknya, saudaraku. Di dalam cobaan yang pertama kali, iblis gagal. Dan Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Namun kemudian iblis meminta akses berikut lagi. Dia minta izin lagi untuk kali ini bukan menjamah milik Ayub, tetapi menjamah diri Ayub. Dia ngomong orang tuh kalau sakit ya, orang tuh kalau dijamah tulang dan dagingnya, kalau dia mengalami sakit, dia akan kutuin kamu. Bener, coba aja. Dan kemudian Tuhan memberikan akses kepada iblis lagi. Dan iblis tidak segan-segan. Dia langsung sikat habis Ayub dari atas kepala sampai bawah kaki. Dia karena borok-borok, saudaraku. Dan Ayub sampai menggaruk dengan beling, saudaraku. Dan semua keluarga meninggalkan dia, saudaraku ya. Semua sahabat meninggalkan dia, saudaraku. Keadaan begitu buruk sekali. Dan pada saat itu Ayub mulai lemah. Dan Ayub yang tadinya tidak pernah menuduh Allah, Ayub punya pandangan yang benar terhadap Allah.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Allah punya kehendak untuk menyakiti dia. Namun kemudian Ayub karena cobaan ini, dan dia kemudian mulai menuduh Tuhan. Dia mulai mengatakan bahwa Tuhan ini sudah meninggalkan aku. Tuhan ini tidak setia. Tuhan tidak adil. Dan selanjutnya. Banyak sekali perkataan-perkataan Ayub yang mulai menuduh Tuhan. Mulai punya pemahaman yang salah. Dikatakan Tuhan tidak adil lah, Tuhan meninggalkan dia lah, Tuhan tidak setia lah, Tuhan sedang menekan dia lah, dan banyak lagi saudaraku. Dan ini semuanya menggambarkan bahwa pandangan Ayub terhadap Tuhan sudah berbeda, sudah berubah. Pandangan Ayub terhadap Tuhan itu sudah salah, saudaraku. Dan dia sudah melihat Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang setia. Bahkan dia berkata, aku mau berperkara. Aku mau membela diri. Bahwa aku ini tidak salah. Berarti Tuhan yang salah, saudaraku. Dan semakin banyak dia ngomong, semakin dia ada di dalam keadaan yang seperti itu. Selama dia punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, maka Ayub tetap berada di dalam kondisinya yang rusak, kondisinya yang kacau, yang dihancurkan oleh iblis. Iblis tertawa terbahak-bahak. Karena dia sudah berhasil membuat Ayub punya pandangan yang salah terhadap Tuhan dan terhadap kehendak Tuhan, saudaraku. Sampai pada saat Tuhan berdialog dengan Ayub, Tuhan mulai menanyai Ayub. Dan seketika Ayub tersadar, dia sudah salah. Dia ngomong, aku ini ngomong yang seharusnya, gak mikir lagi aku. Aku bertobat, aku menyesal, aku mencabut semua perkataanku. Dan aku duduk dalam debu. Saudaraku, Ayub menyesal. Ayub menyesal punya pemahaman, punya pikiran yang salah tentang Allah. Bahwa Allah mempunyai kehendak yang buruk atas dia. Dan dia mencabut semuanya. Dia menyesal. Ketika dia mempunyai pemahaman yang sudah dibenarkan. Ketika Ayub tidak lagi punya pemahaman yang salah terhadap Tuhan, terhadap kehendak Tuhan di dalam dirinya. Saat itu juga Tuhan memulihkan keadaan dia. Ayub dipulihkan. Dia mendapatkan anak-anaknya lagi yang luar biasa, paling cantik saudaraku. Dan dia mendapatkan kekayaannya lagi. Alkitab mencatat bahwa dia 2 kali lipat lebih kaya. Padahal dulu aja dia udah paling kaya. Saudaraku, sekarang dia 2 kali lipat lebih kaya daripada dulu, saudaraku. Saudaraku, kita belajar dari pelajaran Ayub ini. Bahwa ketika kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan yang melakukan ini, Tuhan yang mau begini, Tuhan yang menekan, Tuhan. Bahkan kita berdoa, Tuhan kenapa kau lakukan ini? Tuhan apa salahku? Saudaraku, kita udah punya pemahaman yang salah. Kalau kita sedang mengalami sakit, kita sedang mengalami goncangan di dalam keuangan kita mengalami goncangan di dalam keluarga kita, ataupun hubungan, ataupun pelayanan, ataupun apa saja. Ingat baik-baik, cobaan itu bukan datang daripada Allah. Yang hendak menyerang kita, yang hendak merusak hidup kita, yang hendak mengacaukan kita, yang hendak membuat kita berpikir bahwa Tuhanlah yang melakukan itu adalah setan, itu iblis, saudaraku. Dan ketika kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, kita berpikir Tuhan mempunyai kehendak yang buruk terhadap kita, engkau sudah dikalahkan oleh iblis. Dan keadaanmu tidak akan pernah berubah sampai engkau punya pemikiran yang benar. Mari hari ini kita mau membetulkan pemikiran kita bahwa Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Tuhan mau memerdekakan kita, dia mau membebaskan kita. Ngapain dia memberikan kita keadaan kita yang buruk? Kita ngomong bahwa ini Tuhan sedang mengajar aku. Dia mengajar aku melalui masalah ini. Kenapa Tuhan harus mengajar kita dengan cara yang begitu buruk, saudaraku? Tuhan tidak mau menjerumuskan kita atau menghancurkan kita. Tuhan tidak mau. Iblis yang mau. Iblis yang mau kau miskin, iblis yang mau kamu hidup di dalam sakit penyakit, iblis kau mati, iblis mau kau tabrakan, iblis mau engkau mengalami semua yang buruk.
Itu kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan adalah dia nggak tahan melihat kita hidup di dalam kerusakan. Dia nggak tahan kita dikuasai oleh dosa dan kita mengalami hukuman atas dosa. Dia nggak tahan kita hidup di dalam kutuk. Dia nggak tahan kita hidup di dalam kemiskinan, dalam sakit penyakit. Semuanya adalah akibat dosa. Semuanya adalah perbuatan setan iblis. Dia justru mau memerdekakan kita. Dia mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tidak hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebenaran Allah, dan membiarkan dirinya menanggung semua dosa kita, menanggung setiap hukuman atas dosa kita. Dia tanggung sendiri pada tubuhnya. Dia seharusnya tidak perlu menanggung semua hukuman. Dia hidup tidak mengenal dosa, tapi dia dijadikan dosa untuk menanggung semuanya. Apa yang menjadi hukuman kita ditanggung sendiri oleh dirinya. Dan dia memberikan kepada kita kebenaran. Dan dia mau memulihkan kita, dia membebaskan. Alkitab mencatat dia menanggung penyakit dan kelemahan kita, penderitaan, kesengsaraan kita. Alkitab mencatat dia menanggung semua kutuk-kutuk hukum Taurat bagi kita. Alkitab mencatat oleh bilur-bilurnya, oleh setiap luka pada dirinya, kita sudah sembuh, saudaraku. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah memerdekakan kita dari semua yang buruk. Dia tidak tahan kita hidup seperti itu lagi. Dia tidak mau kita hidup di dalam kerusakan. Dia tidak mau engkau hidup di dalam kutuk. Dia nggak mau engkau hidup dalam sakit penyakit, di dalam kemiskinan, di dalam kebangkrutan. Dia nggak mau kau gila, kau depresi. Dia nggak mau. Itu kehendak Allah adalah kau merdeka. Kehendak adalah engkau dipulihkan. Kehendak Allah engkau bisa bergaul lagi dengan Dia. Bukan hidup di dalam kutuk. Mari kita punya pemahaman yang benar. Untuk apa Tuhan mengajar kita dan kemudian menimpakan ke diri kita keadaan-keadaan yang buruk? Dia bisa mengajar kita dengan banyak cara dan tidak harus melakukan seperti itu. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau dia mau memerdekakan kita dari kutuk dan dia menanggung kutuk bagi kita, kenapa lagi dia memberikan itu kepada kita hanya untuk mengajar kita? Saudaraku, firman Tuhan katakan tidak ada lagi penghukuman buat kita. Semua dosa kita yang lalu, dosa kita yang begitu banyak, dosa kita hari ini, bahkan dosa kita yang belum kita lakukan, dosa kita besok, dosa kita 10 tahun kemudian, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Dia. Bahkan dosa anak kita, cucu kita yang belum lahir pun sudah ditanggung oleh Dia, saudaraku. Dan kalau Dia sudah menanggungnya, Dia tidak ingin engkau menanggungnya lagi. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada lagi penghukuman buat kamu. Sedangkan sakit penyakit adalah penghukuman. Kita boleh baca di dalam Ulangan pasal 28 mulai dari ayat 15 ke atas, saudaraku. Di situ digambarkan tentang bagaimana hukuman karena tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kutuk, saudaraku. Kutuk ini akan mencapai engkau, saudaraku. Tapi ini untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Karena semua hukuman itu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang perlu kita jalani. Maka tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kebangkrutan, tidak ada lagi kegilaan, depresi, tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi. Semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak perlu kita jalani lagi. Dan Tuhan tidak mau. Itu bukan kehendak Tuhan. Namun kalau kita mengalami sakit, kita mengalami gangguan dalam keuangan, kita mengalami hal-hal yang buruk, saudaraku. Apakah itu adalah akibat dari dosa lagi? Bukankah semua akibat itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus? Kenapa kita mengalami lagi?
Karena iblis yang melakukan itu. Iblis yang melakukan itu kepada Ayub, iblis itu berusaha melakukan itu lagi kepada diri kita. Bukan karena kita mengalami dosa, itu bukan kutuk lagi, semua kutuk sudah dimerdekakan. Tetapi dia mau menipu kita. Dia mau membuat kita percaya bahwa engkau belum merdeka. Dia mau membuat kita percaya bahwa engkau masih sakit, engkau masih miskin, engkau masih akan mengalami perceraian, engkau akan mengalami kegagalan, kebangkrutan, engkau akan depresi, engkau akan gila, engkau akan mati. Dan dia akan menciptakan begitu banyak keadaan di dunia ini supaya engkau bisa percaya bahwa engkau belum merdeka. Iblis adalah penipu. Dan ketika kita sepakat, kita percaya aku belum merdeka. Apalagi kita berkata, oh ini adalah hukuman dari Tuhan. Karena aku tidak hidup sesuai firman-Nya. Karena aku telah melanggar, aku telah gagal. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita udah diselamatkan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita ada di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Walaupun kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi semua dosa kita itu tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Sebab semua dosa kita itu sudah ditanggung. Ketika besok saya gagal, saya jatuh, maka dosa saya itu juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada penghukuman lagi buat kita. Janganlah kita berkata bahwa ini adalah hukuman daripada Tuhan. Jangan kita berkata bahwa Tuhan sedang mengajar aku. Kenapa Tuhan harus mengajar aku? Dengan cara yang begitu sadis. Saya kasih kita contoh, saudaraku. Ketika saya naik mobil, anak saya waktu itu masih kecil misalnya. Saya naik mobil ya, dan kemudian anak saya di mobil loncat-loncat dia. Dia nggak bisa duduk manis. Dia loncat-loncat, loncat sana, loncat sini. Saya ngomong, nak, duduk yang manis. Nanti kalau ada apa-apa, saya harus ngerem, kamu kejeduk nanti. Bisa pecah loh kepalamu. Duduk yang manis. Ini anak-anak ini tetap aja nakal. Dia tetap loncat sana, loncat sini, lari sana dalam mobil, saudaraku. Ya enggak? Dan kemudian bayangkan begini. Saya pengen mengajarkan dia ini enggak mau denger nih. Padahal saya udah ngomong sama dia nih. Bahaya nih. Kalau saya ngerem mendadak dia bisa jatuh loh. Dia bisa pecah loh kepalanya. Bisa kejeduk kaca loh. Tapi dia gak mau dengar. Jadi apa yang saya lakukan? Untuk mengajar dia. Ketika dia lagi loncat-loncat. Saya sengaja rem ngejut. Saya rem mendadak. Dan kemudian dia terlempar ke depan. Dan kepalanya kena kaca depan. Dan pecah kepalanya. Keluar darah. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Dijahit. Dan kemudian saya mengajar dia. Saya ngomong. Nah tuh nak. Kamu dengar itu? Kamu lihat. Kalau kamu nakal, kamu tidak duduk manis, waktu papa ngerem, kamu kejeduk ke kaca kan? Pecahkan kepalamu, dijahit kan? Kamu udah paham belum? Saudaraku, saya nggak bisa bayangin ada seorang bapak di dunia gara-gara mau mengajari anaknya duduk manis, mau kasih tahu dia kalau dia rem mendadak dia bisa pecah kepalanya, dan bapak itu sengaja rem mendadak dan membuat dia betul-betul kena kaca dan betul-betul pecah kepalanya dan betul-betul dijahit. Cuman untuk mengajar dia. Dan kemudian bayangkan anaknya itu. Dia ngomong sama temannya, papaku hebat, papaku luar biasa. Kenapa? Papaku mau ngajarin aku bahwa kalau di mobil ini nggak boleh loncat-loncat, harus duduk manis. Kalau loncat-loncat pas rem mendadak itu bisa terlempar ke depan, pecah kepala. Apa yang dilakukan papaku? Dia rem mendadak dan kemudian kepalaku kebentur, pecah kepalaku dan aku dijahit. Untung aku tidak mati. Tapi aku sekarang mengerti, papaku ngajarin aku bahwa ini tidak boleh. Buktinya seperti itu. Saudaraku, orang yang mendengarkannya akan bilang, itu papa yang gila. Papa ini tidak benar, tidak waras nih. Masa untuk ngajarin dia seperti itu? Apakah kita akan mengajarkan anak kita, harus pakai helm kalau naik motor gitu. Anak kita ini, nggak apa-apa dekat. Dan papa yang gila ini akan mengajarkan dia gitu. Dia sengaja naik mobil, ditabrak anaknya, jatuh kepalanya pecah. Nah kan, papa sudah bilang apa? Enggak, kepalamu pecah kan? Gara-gara nggak pakai helm, makanya pakai helm. Apakah kita bisa mengerti seorang bapak
akan menabrak anaknya, bikin kepala pecah, untuk mengajarkan harus pakai helm. Saya percaya, gak ada Bapa di dunia ini akan seperti itu. Apalagi Bapa di sorga. Dia tidak perlu melakukan hal itu untuk mengajar kita. Allah punya beribu-ribu, jutaan cara untuk mengajar kita supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak akan menimpakan mara bahaya. Dia tidak akan menimpakan kecelakaan. Dia tidak akan memberikan kita penyakit. Dia tidak akan membuat kita hancur. Hanya untuk mengajar kita. Itu pemahaman yang salah dan iblis mau kita punya pemahaman yang salah kepada Tuhan. Sehingga kita kemudian mempunyai pandangan yang salah. Kita mulai melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang mengajar dengan cara yang kejam. Hari ini kita harus mengerti, kehendak Tuhan adalah membuat kita merdeka. Dia mau apa yang terjadi di sorga, itu terjadi di dalam kehidupanmu. Di sorga gak ada sakit penyakit, gak ada kutuk, tidak ada semua itu, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Di sorga semua hidup dalam keadaan baik. Dan dia pengen engkau mengalami itu di dalam kehidupanmu di bumi. Makanya dia ajar kita berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia mau di dalam kehidupanmu di bumi ini adalah kehidupan seperti di sorga. Yang tidak mengenal sakit penyakit, tidak mengenal kebangkrutan, tidak mengenal kemiskinan, tidak mengenal kegilaan, tidak mengenal semua kutuk. Dia mau engkau hidup di dalamnya. Dia mau kau mengerti, itulah kehendaknya. Kehendaknya bukan menghukum. Kehendaknya bukan menghajar kita atau mengajar kita dengan cara-cara yang sadis seperti itu. Itu adalah pemahaman yang harus kita mengerti mengenai kehendak Allah. Allah tidak pernah mau mencobai kita. Dan dia juga tidak mau memberikan kita kehidupan yang buruk. Dia justru mau memerdekakan kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia mau engkau percaya bahwa Allah kita mengasihi kita. Mau engkau mengalami kehidupan yang terbaik. Bukan semua kehidupan buruk yang dilakukan oleh iblis. Yang kemudian dituduhkan kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, kebenaran apa yang harus kita pahami? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti kehendak Allah? Saudaraku, pertama kita percaya, kita harus mengerti bahwa semua yang buruk itu bukan daripada Tuhan. Kita harus mengerti semua cobaan itu, semua hal-hal buruk itu bukan daripada Tuhan, bukan hukuman, bukan juga dia mengajar, bukan semua. Tetapi itu dari setan. Semua yang keadaan yang buruk dari setan. Semua yang baik datang daripada Tuhan, semua yang buruk datang daripada setan iblis, saudaraku. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengerti akan kehendak Allah, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau supaya pemikiran kita ini benar, dibenarkan. Jangan seperti orang-orang dunia. Kalau engkau mendengarkan pendapat-pendapat dunia, maka engkau akan punya pendapat-pendapat yang salah tentang Allah. Karena orang-orang dunia punya pendapat dan pandangan yang salah tentang Allah dan tentang kehendak Allah. Tetapi Tuhan mau supaya kita berubah. Roma 12 ayat 2 mengajarkan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau supaya kita berubah. Pikiran kita berubah. Kalau pikiran kita selama ini salah, maka berubahlah. Jangan sama seperti dunia. Artinya pemikiran-pemikiran dunia ini salah. Cara-cara dunia ini salah. Dan Tuhan mau engkau berubah. Pikiranmu harus berubah. Supaya kamu mengerti. Kau bisa bedakan mana yang kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah. Dan apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah engkau menerima yang baik. Yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Dia memberikan kepada kita yang baik.
Dia tidak memberikan kepada kita yang buruk. Dia tidak mau memberikan sakit penyakit. Dia tidak mau memberikan kebangkrutan. Dia tidak mau memberikan semua hal yang buruk. Dia tidak mau kau bercerai. Itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah yang baik. Kalau dunia mengajarkan kepada kita bahwa kalau engkau sudah nggak cocok, cerai saja. Itu bukan kehendak Allah. Itu pendapat dunia. Kehendak Allah adalah engkau memiliki keluarga yang bahagia. Bukan perceraian. Kehendak Allah adalah yang berkenan kepada Dia. Ada begitu banyak pendapat-pendapat tampaknya baik, tapi tidak berkenan. Orang dunia mengajarkan kita untuk cari dukun. Tampaknya mungkin bisa menyelesaikan masalahmu, tapi tidak berkenan. Orang dunia mengajarkan kita untuk bercerai kalau sudah nggak cocok. Tampaknya menyelesaikan masalahmu, tapi itu bukan kehendak Allah, tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi apa yang dari Allah adalah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Tidak ada masalah sisa. Dia ingin engkau sehat. Sehat sempurna. Dia ingin engkau diberkati dengan sempurna. Dia ingin keluargamu bahagia sempurna, saudaraku. Dia inginkan yang the best, yang terbaik, yang sempurna. Itulah terjadi pada dirimu. Itu adalah kehendak Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima semua kehendak Allah itu? Adalah berubah pikiran kita. Ingat, pikiran kita harus berubah supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, mari kita baca kebenaran firman Tuhan lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, di sini ada namanya keinginan daging, ada namanya keinginan roh. Keinginan adalah kehendak. Jadi ada kehendak daging. Daging ini adalah apa? Daging ini adalah di mana tubuh kita berinteraksi dengan dunia dan kemudian masuk ke dalam jiwa kita dan kemudian jiwa kita merespon, bereaksi dan kemudian dieksekusi kembali oleh tubuh. Itu adalah kehidupan daging. Panca indera kita berinteraksi dengan dunia. Ketika kita melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang porno masuk ke dalam jiwa kita. Perasaan kita menjadi terangsang, pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang cabul. Kehendak kita untuk mencari pelampiasan dan kemudian mencari pelacur. Dan kemudian tubuh kita mengeksekusi. Tubuh akan pergi cari pelacur, cari orang lain untuk melakukan perzinahan, saudaraku. Itu adalah keinginan daging, saudaraku. Tetapi Tuhan ngomong ada keinginan daging dan keinginan daging ini akan menghasilkan maut. Ketika kita hidup dengan kalau kita hidup menurut daging, pikiran-pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran dari daging. Semuanya datang dari dunia, dari kelima panca indera kita, masuk ke dalam jiwa kita, direspon dan kemudian dieksekusi. Dan itu akan mengakibatkan kita melakukan perbuatan daging. Seperti digambarkan di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging sudah nyata. Semua percabulan lah, kecemaran lah, perselisihan lah, penyembahan berhala lah. Semua yang karena daging itu. Itulah yang dia berbuat. Kita akan berkelahi dengan orang, kita akan mudah tersinggung, kita akan ribut. Ketika kita kaya, kita akan pesta pora, kita akan cari pelacur, kita akan hidup yang gak benar, saudaraku. Kita akan narkoba. Itu kehidupan daging. Namun Tuhan katakan itu akan membawa kita kepada maut. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan katakan kamu perlu hidup menurut roh. Orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan roh, kehendak roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada kehendak roh tentu saja adalah sama dengan kehendak Allah. Kehendak roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dia tidak mau engkau stres. Dia tidak engkau frustasi. Dia tidak engkau mau gila, sakit, kutuk. Tidak mau. Dia mau kau hidup. Dan mengalami hidup penuh dengan damai sejahtera.
Itu adalah kehendak roh. Apa itu kehendak roh? Saudaraku, Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita mau tahu kehendak roh, maka kita bisa melihat kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu adalah roh. Dan itu memberi hidup, saudaraku. Itu adalah kehidupan, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kehendaknya adalah supaya kita hidup menurut kehendaknya. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau mata kita melihat ada orang ngomongin kita, nyakiti kita, saudaraku. Kita mau hidup menurut daging atau enggak? Kalau hidup menurut daging adalah apa yang didengar masuk ke dalam jiwa kita, kita emosi dan kemudian pikiran kita mulai memikirkan hal yang buruk dan kita mulai punya kehendak untuk membalas. Dan tubuh akan mengeksekusi, menghajar dia. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan adalah berkati musuhmu, doakan dia. Firman Tuhan katakan, ampuni dia. Berapa kali? 70 kali 7 kali, saudaraku. Saudaraku, kita hidup tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Dan bagaimana kita bereaksi dengan jiwa kita. Tetapi kita hidup berdasarkan keinginan roh. Berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan, untuk memberkati, untuk mengampuni. Kita mau hidup menurut apa? Kalau kita mau hidup menurut kehendaknya, maka kita akan mengampuni. Kita akan berdoa. Saudaraku, ada perbedaan antara orang yang hidup dengan cara daging dan kehidupan yang menurut kehendak Tuhan. Saudaraku, contoh, kalau kita sakit, maka kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan berpikir begini, ya aku sakit. Aku mengkonfirmasi, aku sekarang sedang sakit. Dan tindakanku adalah mengejar kesembuhan, menghendaki kesembuhan. Aku akan mendatangi dokter, aku akan mencari obat, aku akan berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan. Saudaraku, itu adalah tindakan logika, tapi itu bukan menurut roh, itu bukan menurut kehendak Tuhan, itu bukan menurut firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup menurut firman Tuhan, menurut kehendak Allah, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Dan tidak ada lagi penghukuman buat kamu. Semua hukuman akibat dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi, dari manakah sakit penyakitmu itu? Maka kau akan mempercayai, aku ini sekarang adalah ciptaan baru. Aku adalah orang sehat. Aku tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Berarti sakit penyakit ini adalah dari setan. Dia hendak menipu aku. Dia hendak mencuri kesehatanku. Maka aku deklarasikan, tindakanku adalah, aku mempercayai aku adalah orang sehat. Sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Bahwa tidak ada penghukuman lagi. Semua penyakit sudah ditanggung dia. Maka tindakanku adalah mempercayai bahwa aku adalah orang sehat. Aku mendeklarasikan aku adalah orang sehat. Dan aku menolak sakit penyakit. Aku menolak semua penyakit. Aku menolak COVID. Aku menolak demam. Aku menolak batuk. Aku menolak semua penyakit. Aku menolak kanker. Aku menolak semua penyakit. Karena apa? Sebab aku tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tidak ada lagi penghukuman lagi. Aku tidak dikuasai penyakit. Firman Tuhan katakan, menurut kehendak Allah, firman Tuhan katakan, aku ini adalah orang sehat. Saudaraku, berbeda antara orang yang hidup dalam daging dan orang yang hidup menurut kehendak Allah. Menurut roh. Saudaraku, satunya adalah dia berpikir dia sakit. Dia aminkan dia sakit. Dia tidak mempercayai atau mungkin dia tidak tahu bahwa firman Tuhan katakan, kamu udah tidak sakit. Yesus sudah tanggung semuanya. Jadi orang ini berpikir bahwa dia sakit dan dia bertindak. Dia mengejar kesembuhan. Sementara orang yang hidup menurut kehendak Allah, hidup menurut firman Tuhan, dia percaya dia tidak sakit. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak sakit. Dia udah sembuh. Dan
dia menolak sakit penyakit. Yang satu mengejar kesembuhan, yang satu adalah orang sehat menolak sakit penyakit. Saudaraku, itu perbedaannya, saudaraku. Ketika yang satunya percaya bahwa dia sekarang mengalami krisis keuangan, dia bangkrut dan dia mengejar berkat, saudaraku. Tetapi satunya lagi, firman Tuhan katakan apa? Kau nggak usah kejar apa yang kau makan, minum, pakai. Kamu cari aja kerajaan Allah. Kamu hidup menurut kebenarannya. Kamu hidup berdasarkan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Maka kau akan menerima semuanya. Satunya akan mengejar, satunya akan menerima apa yang daripada Tuhan. Sebagai kasih karunia. Saudaraku, ini berbeda. Satunya mempercayai, aku tidak bangkrut. Aku ini adalah orang yang diberkati. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang memberikan aku hidup dan memberikan dalam kelimpahan. Aku ini adalah orang yang diberkati. Aku hidup di dalam segala kelimpahan. Aku menolak kebangkrutan. Aku menolak semua kutuk kemiskinan. Aku adalah orang yang diberkati. Menurut firman Tuhan. Saudaraku, perbedaan orang yang hidup menurut kehendak Allah, menurut firman Tuhan, dengan orang yang tidak hidup dalam kehendak Allah, beda. Pola pikir beda. Makanya Tuhan katakan, berubahlah pikiranmu. Biarlah pikiranmu tidak seperti dunia. Engkau tidak mengadopsi sesuai dengan panca indramu. Tetapi kau percaya apapun yang firman Tuhan katakan. Walaupun itu tampaknya berbeda dengan realita yang kau hadapi. Tapi kau harus percaya. Sebab kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tuhan mau kita hidup menurut kehendaknya. Dan kehendaknya adalah kita hidup di dalam hidup yang terbaik. Saya menutup dengan satu ayat yang terakhir di dalam Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah memerdekakan kita. Dia membebaskan kita. Dia menanggung semua kutuk. Dia menanggung semua hukum. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita. Dia menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Dan dia mau kita mengalaminya. Dia memulihkan, dia memberikan rohnya kepada kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa bergaul dengan dia, kita bisa menyembah, memuji dia, kita bisa menikmati semua hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Bukan hanya sekali, bukan hanya kedua kali, tetapi berlimpah-limpah kasih karunia. Apa yang tidak bisa kau kerjakan, yang tidak bisa kau lakukan, Tuhan berikan kepada kita. Itu kasih karunia. Ketika kau gak bisa bayar rumah sakit, tiba-tiba ada orang yang bayarin. Itu kasih karunia. Ketika kau di hari hujan rasanya kau butuh kendaraan, pengen punya mobil, tapi kau gak mampu beli, tiba-tiba ada orang kasih kamu mobil. Itu kasih karunia. Dan Tuhan katakan, Yesus telah memberkati hidup kita. Dia memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan kasih karunia. Berlimpah-limpah. Dan engkau hidup di dalam anugerah kebenarannya. Engkau akan hidup sebagai orang yang benar. Bukan karena kau berhasil hidup benar. Tetapi kebenaran Yesus. Dia yang hidup benar 33,5 tahun. Diberikan kepada kita kebenarannya. Dan dosa kita diberikan kepada dia. Dia yang menanggung hukuman dosa. Dan kita menerima kebenaran. Dan kita sebagai orang benar. Orang benar besar kuasa doanya. Saudaraku, ketika orang benar berdoa, kuasa yang besar menyertai kita. Karena apa? Karena kita orang benar dan selalu benar. Karena apa? Karena yang kita miliki adalah kebenaran Yesus, saudaraku. Dan kita akan hidup dan berkuasa. Itulah keinginan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan sudah memulihkan hidup kita. Dia sudah memerdekakan kita. Dia memulihkan roh kita. Dia mau kita bergaul dengan dia. Menikmati hidup yang baik. Menyembah dia. Memuji dia. Oleh karena hidup yang baik itu, saudaraku. Dan dia mau kau mengalami semua hidup yang baik. Itu adalah kehendak Allah. Biarlah kita hari ini berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu pada diriku di bumi ini seperti di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Hari ini Kau mengajar kami bagaimana kehendak-Mu.
Bahwa Engkau tidak punya kehendak kami hidup binasa, hidup mengalami hal yang buruk, hidup di dalam kutuk, hidup dalam sakit penyakit, di dalam kemiskinan, dalam kebangkrutan, di dalam perceraian, di dalam keadaan yang buruk. Engkau tidak mau kami hidup seperti itu. Dan Engkau tidak mau kami memiliki pemikiran seperti itu bahwa Allah mempunyai kehendak Engkau mempunyai hidup yang buruk. Hari ini Engkau mengajar kami. Engkau membetulkan pemikiran-pemikiran yang salah. Kami sungguh bersyukur. Mulai hari ini kami mau percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah mencobai kami dan Engkau tidak mau memberikan kami keadaan yang buruk. Segala yang buruk itu bukan daripadamu, tetapi daripada setan iblis yang hendak mencurinya dari kami. Tapi kami mau percaya bahwa kami sudah diberikan hidup yang baik. Kami diberikan kasih karunia yang limpah. Semua keadaan kami sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami sekarang adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Segala yang baik itu adalah milik kami. Itu yang menjadi kehendak-Mu. Dan itu yang sudah Kau sediakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami mengubah pikiran kami. Kami mau berubah pembaruan budi kami Tuhan. Kami mau berubah pikiran kami Tuhan Yesus. Tidak lagi sama seperti apa yang dipikirkan dunia. Tetapi kami mau memiliki, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Itulah yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami mau berpikir itu. Kami mau percaya. Dan kami mau dengan iman menerima segala yang baik, yang berkenan kepadamu. Dan yang sempurna itu. Menerimanya daripadamu di dalam Yesus dengan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami mau bergaul, kami mau menyembah Engkau, kami mau dekat dengan-Mu, kami mau intim dengan Engkau, kami mau mengalami kasih karunia-Mu yang limpah, mengalami semua kebaikan-Mu, berkat yang terbaik yang sudah Kau sediakan. Sampai kami berjumpa lagi dengan Engkau dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, siap menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.